Perjalanan saya kali ini berbeda dengan perjalanan saya sebelumnya. Kali ini saya akan menjelajah sebuah pulau yang kaya akan budaya dan penuh dengan cerita. Sekaligus sebagai halaman depan Indonesia. Saya Marcel Sastra, ikuti penjelajahan saya di Kalimantan Barat. Ada alasan kenapa Kalimantan Barat saya pilih menjadi tujuan penjelajahan saya kali ini. Sebagai salah satu provinsi terluas di Indonesia, Kalimantan Barat memiliki karakteristik yang unik dari sisi geografis, demografis, hingga kehidupan masyarakatnya yang multi-etnis. Banyak orang menjuluki Kalimantan Barat sebagai Provinsi Seribu Sungai. Sebuah julukan yang selaras dengan kondisi bentang alamnya, di mana ribuan sungai menjadi denyut nadi kehidupan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Bahkan beberapa sungai besar sampai saat ini menjadi jalur utama angkutan daerah pedalaman. Kota Pontianak menjadi titik tolak tim jelajah Tol Langit Indonesia memulai penjelajahan di Kalimantan Barat. Saya dan tim akan singgah sejenak di sebuah desa bernama Desa Sungai Enau di Kuburaya. Desa ini dikenal sebagai Desa Internet Mandiri, yakni sebuah desa terpencil yang sudah dilengkapi dengan fasilitas jaringan atau akses internet perangkat akhir pengguna yang sesuai dengan karakteristik penduduk setempat. Untuk menuju Desa Sungai Enau, saya dan tim harus melewati jalan perkebunan selama kurang lebih 2 jam. Di sini, saya akan bertemu kawan saya, Kus Media Arianto, atau akrab disapa Pak Medi. Beliau akan menjelaskan kepada saya, kenapa desa ini tersemat nama sebagai Desa Internet Mandiri. Pak Medi. Bang Marcel, apa kabar? Waduh, baik Pak. Wah, lagi ada kegiatan apa nih Iya, Pak? ada rapat BUMDesma kami. Oh, gitu. Iya. Bahas apa tuh Pak? Iya, sedang diskusi tentang BUMDes. Ya. Jadi kalau dulu kami di Pontianak, ke Pontianak ini susah, lewat air Bang. Dapat informasi juga susah, komunikasi juga susah Bang. Nah, Alhamdulillah sekarang dengan masuknya internet ini kami bisa berkomunikasi. Contohnya, kayak hari ini kan, kami bisa berkumpul bersama, saling mengembangkan potensi, bisa menginformasikan potensi lewat internet, supaya orang luar bisa tahu. Sekarang dengan adanya informasi kesehatan, nah kami juga dapat nih, puskesmas di sini dapat informasi. Kemudian pelajar-pelajar, nah itu dapat informasi tentang pendidikan cepat lewat internet, lebih gampang. Insya Allah internet sehat. Kalau ini kan lewat satelit Bang. 2020 kami kebagian pergelaran namanya, pergelaran kabel FO-nya. Mudah-mudahan itu mempercepat. Wah, berarti bakalan banyak lagi. penyempurnaan lagi Iya, buat Bang, di sini Pak ya. betul, Pak. Biar makin maju nih desanya Pak. Amin. Nah, Pak, Mohon. saya udah sampai sini, saya pengen diajak keliling-keliling Pak. Oke, siap. Boleh, Pak? Boleh. Ayo Bang. Yuk. Wah Pak, nah ini apa ya Pak? Nah, inilah salah satu manfaat dari internet yang kami terima di sini Bang. Jadi dana desa di sini kami tidak melakukan pembayaran lewat tunai, tapi lewat bisa ATM. Salah satu kota di Kalimantan Barat, yaitu Singkawang, memiliki peranan penting dalam proyek infrastruktur Palaparing Barat sebagai kota interkoneksi Tol Langit. Dari informasi yang saya kumpulkan, Kalimantan Barat masuk dalam proyek infrastruktur Palaparing Wilayah Barat. Proyek Palaparing ini dibangun untuk melengkapi backbone dari para penyelenggara telekomunikasi. Nah, kalau sebutan Tol Langit sendiri merupakan istilah yang dikemukakan oleh Presiden Joko Widodo untuk menggambarkan sambungan bebas hambatan akses internet cepat yang menghubungkan seluruh wilayah di bumi Nusantara. Lama perjalanan darat dari Pontianak menuju Singkawang ditempuh kurang lebih selama 4 jam melintasi jalanan aspal yang mulus. Inilah Singkawang, kota berjuluk Kota Seribu Kelenteng. Di sini, budaya Tionghoa melekat erat dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya.
Awal memasuki daerah sini saja, saya disambut dengan bangunan-bangunan megah dengan arsitektur khas Tiongkok. Kentalnya aroma khas Tiongkok bukan tanpa alasan. Dahulu, kota ini merupakan persinggahan penambang emas dan pedagang asal Tiongkok yang akan menuju ke Monterado, Kecamatan Bengkayang, Kalimantan Barat. Nah, sekarang saya sudah berada di kota Singkawang, kota yang dijuluki Kota Seribu Kelenteng. Seperti kalian lihat di belakang saya adalah bangunan wihara, bangunan arsitektur khas dari Tiongkok. Sebelum mencari tahu peranan penting kota Singkawang dalam proyek infrastruktur tol langit ini, nggak ada salahnya saya memanjakan mata dan menikmati dulu kecantikan kota ini. Saya ditemani Putri Pariwisata Singkawang 2018, Noni Rizky Miranda. Kemana kita? Pertama aku mau ngajakin ke Pekong. Terus kemana lagi? Kita cobain kuliner Singkawang yaitu coipan. Kuliner Singkawang, Iya, benar. Setelah ngobrol dan menikmati kopi, Noni mengajak saya menuju ke sebuah tempat pembuatan keramik dengan metode tertua bangsa Tiongkok, yaitu keramik tungku naga. Nah, ini dia tungku naga untuk proses pembuatan keramik. Oke. Keramik-keramik yang dibuat di sini nih, itu kalau untuk pemasarannya gimana tuh? Nah, kalau untuk sementara ini kita masih lokal. Nah, kedepannya diharapkan kita dapat menjual di luar maupun di dalam negeri. Nah, untuk mengakhiri perjalanan saya di Singkawang, wajib rasanya mencicipi kuliner khas kota ini. Ini adalah jajanan khas Singkawang yang menjadi incaran para pelancong yang datang ke sini. Iya, aku coba ya. Oh iya, aku juga sering denger ini nih, festival tahunan Cap Gomeh. Festival yang terkenal banget tuh. Iya, itu udah masuk 100 kalender event nasional. Iya, apa namanya? Festival Cap Gomeh. Coba browsing deh. Wih, Keren kan? keren. Internet sini cepet banget ya. Iya dong. Wah. Iya, ini soalnya benar-benar tamu mancanegara, semuanya turis datang ke sini. Benar untuk melihat banget, ini ya. iya. Jadi kayak seluruh dunia, bahkan tatung-tatung dari luar juga ikutan. Oh gitu? Iya. Wah, aku belum pernah ke acara itu, tapi nanti next Harus pasti nonton. aku lihat Iya. lagi ya. Setelah puas menikmati jalan di kota, saatnya saya bertemu Bapak Ayadi. Jalur serat optik yang melayani internet cepat tersambung baik dari laut maupun darat. Kabel-kabel ini kemudian naik ke darat dan disambung ke Network Operation Center atau NOC. Di NOC, para petugas memantau dan mengamankan jaringan internet cepat. Dari tempat ini, petugas dapat memantau visualisasi dari jaringan dan dapat segera mengambil tindakan apabila terjadi kendala teknis di wilayah tertentu. Nah, peranan kota Singkawang nih Pak, dengan pembangunan infrastruktur ini tuh apa tuh Pak? Jadi artinya dengan adanya infrastruktur fasilitas sarana telekomunikasi dengan internet cepat ini, masyarakat Kota Singkawang bisa memanfaatnya untuk berbagai kegiatan. Artinya dia bisa menunjang bisnis-bisnis yang dilakukan oleh masyarakat. Misalnya penggunaan mereka menjual produk-produknya melalui online. Gitu. Kemudian juga Dari penjelasan Pak Kadis, sudah jelas kenapa Kota Singkawang memiliki peranan penting terhadap proyek Palaparing, khususnya wilayah barat. Sekarang saya akan melanjutkan perjalanan menuju kota yang tak kalah menarik. Hari ini saya akan menuju Kabupaten Sanggau, tepatnya ke sebuah kota bernama Entikong. Kota yang juga dikenal sebagai teras negeri karena berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Malaysia bagian Sarawak.
Di Entikong, saya akan melihat bagaimana kondisi kehidupan masyarakat yang hidup di garis terdepan bangsa. Saat ini saya sudah berada di salah satu sekolah di Kecamatan Entikong yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Sekolah ini sudah memanfaatkan fasilitas internet untuk proses belajar mengajarnya. Sekarang kita akan bertemu dengan salah satu pengajarnya. Meskipun berada di wilayah perbatasan, bukan berarti semuanya harus ketinggalan. Beberapa sekolah di sini sudah mulai memanfaatkan penggunaan internet untuk memperkaya materi belajar siswanya. Sebelum ada internet tuh, kita mencari bahan belajar tuh sangat sulit sekali, Pak. Ya, sangat sulit sekali. Kami harus beli buku, harus pinjam sana pinjam sini kan ke sekolah-sekolah lain gitu kan. Kalau sekarang ini kami cukup browsing di internet sudah ada. Dan dengan ujian juga itu saya dengar benar-benar terbantu Pak ya? Ya, untuk ujian kita udah bisa ujian sendiri, UNBK itu udah 2 tahun kami. Hadirnya internet di sini sangat membantu para pengajar untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar. Dan untuk siswanya pun bisa menambah wawasan lebih luas lagi. Tak jauh dari sekolah, saya mampir ke sebuah pusat kesehatan masyarakat yang cukup modern. Iya dok, saya mau bertanya nih dok tentang pemanfaatan internet untuk peningkatan kesehatan di sini nih dok. Sekarang ini internet di daerah sini udah hampir 5 tahunan masuk, dan komunikasi yang paling simpel menggunakan internet oleh masyarakat adalah WhatsApp. Nah, kita punya nih di sini adalah grup untuk masyarakat se-Entikong sini. Jadi pada saat dia butuhkan konsultasi, misalnya, dok, anak saya nih malam-malam nih ternyata kena luka atau demam atau apa, saya harus bagaimana? Nah, kita ngasih informasinya enak. Mereka bisa ngechat saya langsung, saya tinggal balas gitu ya. Nah, terlepas dari grup ini juga, belakangan ini kan banyak penyakit-penyakit yang zaman dulu kala mereka nyebutnya karena hantu gitu kan. Nah, kalau kali ini mereka dapat informasi mengenai penyakit mereka secara jelas. Hanya dengan memasukkan kata kunci, mereka tahu kira-kira ini penyakitnya apa. Oke, berarti peningkatan kesehatan juga sangat berpengaruh ya dok? Oh, sangat. Dengan adanya penambahan pengetahuan, otomatis tingkat harapan hidup mereka juga jadi meningkat gitu karena penanganan lebih tepat. Gitu. Oke. Waduh, terima kasih banyak nih dok. Saya mendapatkan banyak informasi. Saya harus segera melanjutkan perjalanan lagi dok. Oke, semoga selamat sampai tujuan ya. Terima kasih dok. Yuk, sama-sama. Mari. Masyarakat wilayah perbatasan di negeri ini seperti bertempat tinggal di sebuah daerah yang amat jauh. Begitu renggangnya jarak, hingga tak jarang mereka tinggal bercelah dari ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten, ataupun dari ibu kota provinsi mereka sendiri. Seperti halnya Desa Palapasang, Kabupaten Sanggau, sebuah desa yang berada di paling ujung bumi Katulistiwa. Saya dan tim jelajah akan menjumpai masyarakat di sana. Sungai Sekayam adalah salah satu jalur transportasi yang umum digunakan oleh masyarakat jika ingin menuju ke Desa Palapasang. Sambil menikmati perjalanan menyusuri sungai, saya sempatkan bertanya-tanya kepada Bu Yulia mengenai kondisi wilayah perbatasan ini. Nah Bu, ini saya penasaran dengan kondisi alam seperti ini nih Bu. Ya. Ini komunikasi antar kabupaten dengan desa itu seperti apa ya Bu ya? Ya dulu kita menggunakan alat SSB dari kabupaten ke kecamatan. Dari kecamatan baru disampaikan ke desa. Nah, sekarang dengan dibangunnya BTS oleh kementerian, kita sudah bisa menggunakan HP. Oh, oke. Iya. Berarti udah lebih meningkat nih Bu ya? Betul. Nah, sekarang saya akan menuju ke Desa Palapasang untuk melihat infrastruktur komunikasi di sana. Sekarang kita menikmati susur sungai. Tak terasa, perjalanan 3,5 jam dengan suguhan kemewahan alam Kalimantan mengantarkan kami ke desa yang kami tuju. Kehidupan di desa ini sama halnya dengan desa-desa lainnya yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Anak-anak lebih memilih bermain bersama kawan-kawan sebayanya.
Begitu pula dengan para orang tua yang asik dengan pekerjaannya masing-masing. Sesampainya kami di desa ini, kami disambut Bapak Kepala Desanya langsung. Katanya di desa ini untuk komunikasinya sudah lebih lancar nih Pak ya? Benar Pak Marsal, sekarang dengan ada dibangunnya infrastruktur BTS di Desa Palapasang, ya puji Tuhan sudah lancar berkomunikasi Pak. Nah Pak, untuk lokasi BTS kita bisa langsung ke sana Pak? Boleh bisa. Bisa ya Pak ya? Saya dan tim langsung menuju pos pengamanan batas yang tak jauh dari Desa Palapasang. Di sana saya ingin mengetahui bagaimana kondisi dan kehidupan para penjaga garis depan. Ya, sekarang saya dan tim sedang dalam perjalanan menuju lokasi BTS, ditemani juga sama petugas Pamtas dari Desa Palapasang Pak. Ya, betul. Begini Bang Marsal, selain melayani Desa Palapasang, BTS ini melayani juga sampai sinyalnya di pos kita. Oh, pos Bapak? Iya, pos Pamtas. Wah, berarti nanti sebelum kita pulang, kita bisa mampir pos Bapak dulu Pak ya? Oh, bisa kita mampir. Oke, ya udah. Saya mau lihat-lihat dulu nih BTS-nya Pak. Oh, iya, mari Bang. Tak jauh dari lokasi BTS, kami pun tiba di pos Pamtas atau pos pengamanan perbatasan dan langsung menemui Komandan Pamtas, Letnan Infanteri Restu Della Putra. Selamat datang Pak Marsal bersama tim. Selamat datang di pos kami, pos Palapasang, Satgas Pamtas RI Malaysia. Saya selaku Komandan Pos Palapasang, Letnan 2 Infanteri Restu Della Putra. Sini nih personilnya ada berapa orang Pak? Untuk personil pos Palapasang itu tersendiri ada 15 orang Pak. 15 orang bersama saya. Oh, nah kalau kegiatan sehari-hari di sini Pak? Untuk aktivitas dan kegiatan sehari-hari di sini Pak, selain kita melaksanakan kegiatan mencari ilegal, patroli patok, kita melaksanakan anjang sana ke Desa Palapasang yang sudah tadi Bapak kunjungi tadi. Suka kangen nggak sih Pak sama kerabat atau keluarga di rumah gitu? Oh, pasti kita kangen Pak, terutama yang bujangan maupun yang keluarga yang sudah punya teman maupun istri. Untungnya di pos khususnya Palapasang ini kita sudah memiliki sinyal yang kuat Pak. Dari Telkomsel Bakti itu cukup full di sini Pak. Terutama di HP saya pun sekarang sudah full Pak. Bakti, Telkomsel, 2G. Iya, benar ya Pak ya? Iya Pak, jadi kita di sini bisa melaksanakan telepon maupun SMS Pak. Oh, oke, berarti sudah terjawab nih ya Pak ya? Dengan adanya BTS di sini, bahwa Bapak di perbatasan ini lebih gampang untuk berkomunikasi. Lebih gampang Pak. Pak, terima kasih banyak. Oh ya Pak. Boleh mampir, saya harus segera melakukan perjalanan lagi nih Pak. Oh ya Pak, hati-hati di jalan Pak. Iya. Salam untuk tim yang lain Pak. Iya, terima kasih Pak. Ya Pak. Hadirnya pembangunan infrastruktur fasilitas internet maupun sinyal telepon di wilayah-wilayah perbatasan membawa harapan jika saja semua lapisan, mulai dari masyarakat, pemerintah dan instansi-instansi terkait saling bantu, maka tidak mustahil daerah-daerah perbatasan akan lebih meriah dari kota-kota di Pulau Jawa, atau minimal bisa bersaing dengan daerah perbatasan negara tetangga. Hari ini tim Jelajah Tol Langit akan melanjutkan penjelajahan dari Kecamatan Entikong ini menuju ke Kapuas Hulu, tepatnya Danau Sentarum. Perjalanan akan menempuh sekitar 11-12 jam. Semuanya siap? Melalui jalan poros Kalimantan dengan jarak tempuh sekitar 437 km atau sekitar 12 jam perjalanan darat. Kami pun terus melanjutkan perjalanan menembus hutan dengan kondisi jalanan yang tidak begitu mulus. Nah, sekarang kita masih dalam perjalanan menuju ke Desa Kantuk Asam. Saat ini sudah malam, jalanan yang kita tempuh juga
agak sedikit ekstrim. Kita masih mau melihat fasilitas jaringan telekomunikasi di desa tersebut. Akhirnya saya dan tim tiba di lokasi BTS yang berlokasi di ujung Jalan Negara. BTS inilah yang melayani desa Kantuk Asam dan pos pengamanan batas. Karena sudah larut, saya pun tidak bisa berbincang-bincang dengan masyarakat yang merasakan langsung keberadaan sinyal di desa terdepan ini. Tapi saya sempat bertemu dengan sidekeeper atau seorang petugas penjaga BTS ini. Pak, ini kalau saya lihat di sini sinyalnya sudah 4G, Pak ya? Ya, sudah 4G, Pak. Dibangunnya BTS di daerah-daerah terdepan ini bukan tanpa alasan. Salah satu tujuannya adalah agar petugas pos jaga perbatasan lebih mudah memberikan informasi jika terjadi sesuatu yang mengancam kedaulatan negara. Oke. Saya harus lanjutin perjalanan lagi nih, Pak. Oke, terima kasih, Pak ya. Yuk. Menyambut pagi hari ini, saya memulainya dengan mengunjungi salah satu suku penghuni Danau Sentarum, yaitu Dayak Iban. 56% dari luas wilayah kabupaten ini adalah kawasan konservasi dalam bentuk taman nasional dan hutan lindung, sekaligus rumah bagi beragam suku adat Dayak penjaga belantara. Kita sedang bergerak menuju Danau Sentarum dari Putus Hibau. Kondisi sekarang sehabis hujan dan jalanan menuju dermaga sedikit cukup ekstrim. Nah, kita sedang mengevakuasi mobil pendukung. Aman, bro? Terus. Saat musim hujan, danau ini berfungsi sebagai daerah tadah air hujan untuk Sungai Kapuas. Dan di musim kemarau, air danau akan berpindah untuk mengisi kekurangan debit air di Sungai Kapuas, sehingga mengubah danau raksasa Sentarum menjadi lapangan kering. Inilah sedikit cerita kehidupan masyarakat Dayak Iban penghuni Danau Sentarum. Mereka masih menjaga tradisi leluhur dengan baik. Nah, masih ada satu suku Dayak Iban lagi yang akan saya kunjungi, yaitu Dayak Iban di Sungai Utik. Konon disinilah pemimpin suku Dayak Iban tinggal. Selamat datang, mantap. Suku Dayak Iban tinggal di rumah adat, namanya Rumah Panjang. Rumah ini memiliki panjang mencapai 180 meter dan dihuni oleh beberapa kepala keluarga. Nah, Pak, saya mau nanya nih, Pak, tentang tamu-tamu yang datang, pariwisata di sini, itu gimana, Pak? Terkait dengan tamu ini beragam-ragam, yang datang tamu ini beragam-ragam. Kita bukan menganggap mereka turis atau tamu, tapi ini bagian keluarga daripada kita di sini. Nah, harapan kita semakin ramai yang datang, semakin banyak yang membantu kita. Apalagi ya Marcel harapan kita ya bisa membantu kita agar supaya ya bisa menyampaikan kepada para pihak ya terkait informasi telekomunikasi ini agar bisa diperbaiki dan bisa dirasakan manfaatnya untuk semua. Sejak proyek Palaparing Barat dibangun,
layanan internet cepat bertumbuh dengan pesat. Sampai akhir tahun 2019, tercatat lebih dari 6.000 BTS 4G, 3G, 2G dibangun untuk melayani kebutuhan masyarakat di Kalimantan Barat. Pertumbuhan ini menandakan adanya efek positif dari pembangunan Tol Langit Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Namun, masih ada tugas dari penyelenggara telekomunikasi untuk meneruskan peran pembangunan Palapa Ring agar masyarakat segera menikmati buah pembangunan berupa akses telekomunikasi. Ribuan kilometer sudah saya jelajahi selama saya di Kalimantan Barat. Mulai dari budaya, kuliner, hingga sapaan ramah para penduduk lokal tidak bisa saya dapatkan jika saya hanya berdiam diri di rumah. Tetap jelajahi Indonesia.